pekerja semua dimanapun kalian berada, masih bersama channel ini, Saboholic Channel. Sebelum ke video berikutnya, nggak ada salahnya apabila sahabat pekerja subscribe video ini atau channel ini hanya 5 detik. Nggak lama. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Halo sahabat pekerja, kembali lagi bersama Saboholic Channel. Di video kali ini saya ingin menginformasikan dan menjelaskan tentang proses tahapan dalam klaim jaminan hari tua untuk yang mempunyai lebih dari satu kartu kepesertaan atau satu KPJ. Nah, banyak dari sahabat pekerja yang berkomentar di channel ini tentang pencairan untuk yang mempunyai lebih dari satu kartu kepesertaan. Bagaimana prosesnya, seperti apa tahapannya, dan bagaimana. Alangkah baiknya simak video ini sampai habis. Tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham dan agar semua sahabat pekerja mengerti bagaimana tahapan prosesnya. Oke sahabat pekerja, jadi yang memiliki lebih dari satu kartu kepesertaan untuk mencoba klaim jaminan hari tuanya, langkah awal yang harus dipersiapkan adalah cek dokumen. Cek dokumen dalam hal ini apakah semuanya sudah lengkap, apakah kepesertaannya itu sudah sesuai dengan data aktual saat ini antara yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan data aktual saat ini atau dokumen saat ini, apakah sudah sesuai ataukah sudah valid. Nah, setelah itu dicek, dokumen-dokumennya itu dicek sudah lengkap, sudah sesuai. Nah, langkah berikutnya adalah lakukan daftar antrian online. Nah, untuk daftar antrian online, di sini saya sarankan pastikan terlebih dahulu status kartu kepesertaan sahabat pekerja itu sudah benar-benar nonaktif atau sahabat pekerja sudah tidak terdaftar dimanapun ataupun di perusahaan manapun. Nah, jadi pastikan sahabat pekerja sudah statusnya nonaktif semua. Lalu langkah yang tadi saya bicarakan untuk daftar antrian online yang mempunyai lebih dari satu KPJ, saran saya gunakan daftar antrian online menggunakan nomor KPJ dari perusahaan terakhir. Kenapa? Karena untuk memprediksi apakah benar-benar kartu yang dari perusahaan terakhir ini sudah status nonaktif. Idealnya apabila kartu sudah status nonaktif, maka dalam pembuatan daftar antrian online pasti akan berhasil. Nah, banyak dari sahabat pekerja yang mempunyai lebih dari satu KPJ dan ingin mencairkan sekaligus, dia membuat daftar antrian online menggunakan nomor KPJ yang awal ataupun yang sebelumnya, dan banyak juga sahabat pekerja yang ditolak karena dia tidak tahu bahwa KPJ yang di perusahaan terakhir itu masih status aktif. Oke sahabat pekerja, jadi untuk daftar antrian online gunakan nomor KPJ dari perusahaan yang terakhir. Nah, setelah itu sahabat pekerja pilih, masukkan semua data sesuai dan benar. Setelah itu pilih cabang pelayanan ataupun wilayah pelayanan. Nah, saran saya cari lokasi cabang yang relevan dengan tempat tinggal ataupun relevan dengan tempat sahabat bekerja dahulu. Nah, apabila memang dirasa penuh dan susah, sahabat pekerja bisa pilih cabang yang di luar kota, mungkin dalam hal ini yang masih satu provinsi ya. Karena saya tidak menyarankan untuk di luar provinsi. Kenapa? Karena tiap-tiap cabang dalam proses klaim jaminan hari tua itu perlakuannya masih beda-beda. Ada cabang yang menyuruh pesertanya datang, ada juga cabang yang menyuruh mengirimkan semua dokumen melalui pos, dan banyak hal tergantung cabang dan petugas tersebut. Jadi saran saya untuk menghindari hal itu, untuk menghindari sahabat pekerja disuruh datang ke cabang yang terlalu jauh ataupun yang berada di luar pulau, pertama-tama pilih saja lokasi cabang yang relevan dengan tempat tinggal dan relevan dengan tempat perusahaan sahabat bekerja dahulu. Itu mungkin lebih baik dibandingkan pilih di luar pulau yang
kita nggak tahu prosesnya cabang tersebut atau petugas tersebut bagaimana. Oke, nah setelah pilih wilayah cabang, pilih cabang mana yang dikehendaki selesai, lalu pilih jam dan tanggal yang tersedia. Nah, tanggal yang tersedia ini adalah untuk 7 hari ke depan. Sabtu Minggu itu tidak dihitung. Jadi jangan heran apabila dari tanggal sekarang saat sahabat pekerja membuat daftar antrian online dapatnya bisa 1 minggu ke depan atau lebih, itu karena Sabtu Minggu tidak dihitung hari kerja. Jadi dihitungnya adalah 7 hari kerja yang tersedia. Jadi apabila masih tersisa 1 tanggal ataupun 2 tanggal, pilih saja, karena kita nggak tahu untuk kedepannya itu daftar antrian online itu akan lancar atau tidak. Nah, apalagi di saat COVID-19 ini banyak banget dari sahabat pekerja yang terkena korban PHK ataupun pengurangan. Nah, jadi saya rasa banyak juga yang membuat ataupun berlomba-lomba untuk daftar antrian online dan mempunyai kebutuhan sama untuk klaim jaminan hari tua. Nah, jadi saran saya apabila ada 1 tanggal ataupun 2 tanggal yang tersedia, pilih saja dan jangan pilih-pilih tanggal untuk saat ini. Oke, setelah pilih tanggal dan semuanya berhasil, sahabat pekerja nanti akan untuk pemilihan pengisian yang paling bawah itu ada mempunyai ekonomi usaha mandiri. Nah, sahabat pekerja itu bisa pilih ya atau tidak. Apabila sahabat pekerja selepas mengundurkan diri atau PHK mempunyai usaha tambahan ataupun usaha sampingan, bisa pilih ya. Ataupun yang baru keluar dari perusahaan dan tidak mempunyai penghasilan dari usaha mandiri, pilih saja tidak. Nah, jadi fungsinya ini untuk apa? Ini untuk tahap petugas melakukan pendaftaran dari awalnya yang perusahaan terdaftar sebagai peserta perusahaan waktu klaim jaminan hari tua, nanti selepas itu akan didaftarkan menjadi peserta mandiri atau individu. Nah, tapi itu terserah sahabat pekerja semua mau didaftarkan peserta mandiri atau tidak. Makanya tinggal pilih ya atau tidak. Oke. Nah, setelah proses pengisian lengkap, proses pengisian sesuai dengan yang kita kehendaki, lalu klik simpan. Nah, klik simpan ini akan ada notifikasi nanti dikirimkan ke email untuk daftar antrian yang online yang berhasil. Nah, sebelumnya saya coba mengingatkan kembali ke sahabat pekerja untuk daftar antrian online saat pengisian alamat email, pastikan ejaan penulisan alamat email itu benar dan sesuai. Periksa lagi. Jadi jangan sampai salah penulisan ejaan email, nanti sahabat pekerja sudah berhasil simpan, ternyata di email tidak masuk, itu akan menyulitkan sahabat pekerja untuk proses klaim ke cabang yang dipilih. Jadi pastikan penulisan ejaan alamat email di daftar antrian online itu benar-benar sesuai. Periksa lagi. Oke. Nah, setelah antrian online itu berhasil dibuat, sahabat pekerja bisa langsung menyiapkan dokumen ataupun mengecek lagi dokumen-dokumen yang sebelumnya dicek sudah lengkap, sudah valid. Nah, untuk yang mempunyai 1 nomor KPJ, jadi sahabat pekerja bisa untuk menyiapkan KTP. Kalau tidak ada KTP, bisa menggunakan surat keterangan sementara dari Disdukcapil setempat. Ini harus asli dan harus ada stempel serta barcode dari Disdukcapil. Nah, biasanya di surat keterangan ini ada untuk keperluan apa? Apakah untuk pengurusan BPJS, ataukah untuk pengurusan ke bank, dan lain-lain. Nah, terus yang diperhatikan lagi untuk itu kartu kepesertaan. Kartu kepesertaan ini sahabat pekerja harus mempunyai kartu fisik. Walaupun tidak mempunyai kartu fisik, bisa menggunakan kartu digital yang bisa di-download di aplikasi BPJS TKU. Nah, terus bagaimana yang tidak mempunyai kartu fisik maupun tidak mempunyai kartu digital? Nah, untuk yang mengetahui nomor kepesertaannya, sahabat pekerja bisa langsung daftar login di BPJS TKU dan download. Tapi apabila tidak mengetahui nomor kepesertaannya dan tidak tahu kalau dia itu terdaftar sebagai peserta, saran saya hubungi HRD perusahaan sebelumnya.
atau coba datangi cabang BPJS tempat perusahaan terdaftar untuk meminta informasi nomor kepesertaannya. Oke, setelah itu kartu keluarga. Kartu keluarga ini harus asli dan benar-benar sesuai yang terdaftar di BPJS TK juga. Baik itu alamat, baik itu nomor induk kependudukan, baik itu nama ibu kandung, itu harus sesuai. Itu bisa dicek di aplikasi BPJS TKU di RSJHT JP. Oke, terusnya yang selanjutnya yaitu paklaring. Nah, paklaring ini harus perlu diperhatikan juga untuk masa periode kerjanya. Harus sesuai dengan masa kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sahabat pekerja bisa cek awal kepesertaannya kapan dan akhir kepesertaannya itu kapan. Nah, jadi yang perlu diperhatikan dalam paklaring yaitu satu, harus ada tanda tangan yang berwenang membuat paklaring tersebut. Terus yang kedua, harus ada periode masa kerjanya dari kapan sampai kapan. Terus yang ketiga, harus ada alasan dibuatnya paklaring tersebut. Apakah dengan apa? Karena alasan mengundurkan diri, apakah karena alasan meninggal dunia, apakah karena alasan berakhirnya masa kontrak. Jadi macam-macam ya. Jadi ada bisa surat keputusan, terusnya juga surat keterangan bekerja, surat keterangan meninggal dunia, itu bisa dilampirkan tergantung kasus masing-masing ataupun alasan untuk klaim tersebut itu apa. Nah, terusnya yang selanjutnya yaitu buku rekening tabungan. Buku rekening tabungan ini harus atas nama peserta itu sendiri, tidak bisa diwakilkan, tidak bisa digantikan dengan orang lain ataupun keluarga sendiri. Harus benar-benar atas nama peserta itu sendiri. Dan juga apabila tidak mempunyai buku rekening tabungan, karena ATM-nya itu tidak disertakan dengan buku rekening tabungan, mungkin saran saya mintakan saja rekening koran ke bank yang bersangkutan. Yang penting tertera nama bank, terusnya tertera atas namanya itu siapa, dan tertera nomor rekeningnya berapa. Itu yang diperlukan oleh petugas saat proses transfer nanti. Nah, setelah buku rekening tabungan yaitu NPWP. NPWP ini hanya untuk saldo di atas 50 juta. Apabila saldo di bawah 50 juta tidak wajib NPWP, dan sahabat pekerja tidak perlu bingung karena saldo yang di atas 50 juta lah yang wajib melampirkan ataupun menyeken dokumen NPWP tersebut. Nah, setelah semuanya itu lengkap, sahabat pekerja tinggal mengisi formulir jaminan hari tua. Nah, formulir jaminan hari tua bisa sahabat pekerja download melalui link yang ada di antrian online. Setelah di-download, sahabat pekerja print. Setelah di-print, sahabat pekerja isi. Nah, isinya ini bisa diketik ataupun bisa melalui tulisan tangan. Asalkan nanti setelah diisi ditanda tangani basah. Tanda tangani basah dalam artian tanda tangan langsung menggunakan pulpen dan di-scan. Setelah itu langsung siapkan foto diri terbaru tampak depan. Jangan menggunakan foto ataupun pas foto ya, pas foto 2x3, 3x4, 4x6, jangan menggunakan itu. Pakailah untuk foto selfie terbaru tampak depan. Mungkin setengah badan cukup. Jadi backgroundnya bebas, mau apa aja sahabat pekerja foto aja melalui smartphone, melalui handphone sahabat pekerja, lalu masukkan ke galeri untuk nanti kita upload ke ke link yang sudah tersedia. Oke, setelah semuanya lengkap 8 persyaratan tadi, sahabat pekerja tinggal masuk ke link yang ada di daftar antrian online. Link itu link upload ya. Jadi link upload sahabat pekerja klik, nanti akan ada itu keluar slot masing-masing dokumen, kartu peserta, KTP, KK dan sebagainya. Sahabat pekerja tinggal masukkan saja. Nah, file yang diperbolehkan untuk mengupload di link tersebut adalah tidak melebihi dari 1 MB, dan juga formatnya yang diperbolehkan adalah PNG, JPEG dan PDF. Jadi pastikan format ini ya. Nah, terusnya sahabat pekerja tinggal upload pada masing-masing slot. Apabila gagal, itu sahabat pekerja harus cek lagi ukurannya, apakah di atas 1 MB ataukah hasil warnanya tidak sesuai dengan asli,
ataukah perlu di restart ulang untuk handphonenya. Nah, saran saya di sini coba aja menggunakan ukuran 250 sampai dengan 400 KB. Jadi apabila masih gagal juga, sahabat pekerja juga bisa menggunakan format untuk masing-masing slot ini. Formatnya apa? Jadi saran saya untuk KPJ itu formatnya JPEG, terusnya untuk KTP dan kartu keluarga itu formatnya juga JPEG, terusnya untuk rekening buku tabungan juga JPEG, paklaring PDF, form pengajuan JHT atau formulir 5 itu PDF, dan foto selfie tampak depan itu JPEG. Jadi ada 2 PDF dan 6 JPEG, tapi itu terserah sahabat pekerja. Apabila mau JPEG semua boleh, ataupun mau PDF boleh, semua boleh, asalkan pada saat kita upload itu berhasil. Nah, untuk berhasilnya itu biasanya ada tanda centang warna hijau. Nah, jadi saya tekankan lagi nih sahabat pekerja, jangan terburu-buru untuk submit dokumen. Oke, jangan terburu-buru untuk submit dokumen. Apabila sahabat pekerja sudah upload, untuk mengecek apakah yang kita upload itu benar, sahabat pekerja download aja dengan klik ikonnya, klik icon untuk gambar tersebut, cek apakah benar yang kita lampirkan itu sesuai. Nah, jangan disubmit dulu. Untuk upload nggak masalah, upload berhasil masih bisa diedit, upload berhasil masih bisa kita revisi, yang isinya itu harus sesuai dengan yang kita mau ataupun yang ditentukan, asalkan jangan disubmit. Nah, setelah semuanya terupload, lalu langkah terakhir adalah submit dokumen. Nah, submit dokumen, sahabat pekerja tidak bisa mengedit kembali, tinggal tunggu hasil verifikasinya. Oke, nah jadi untuk scan dokumen-dokumen yang tadi lebih dari satu kartu, misalnya kartunya itu ada 3, sahabat pekerja harus scan atau foto ketiga kartu tersebut menjadi satu file. Begitu juga paklaringnya, apabila paklaringnya ada 3, sahabat pekerja harus scan ketiga paklaring ini menjadi satu file. Jadi kita upload hanya satu file yang diperbolehkan. Jadi masing-masing slot untuk upload itu hanya diperbolehkan untuk satu file. Yang mempunyai kartunya lebih dari satu, foto semuanya ataupun scan semuanya menjadi satu file, dan paklaringnya juga dipoto atau di scan menjadi satu file lalu upload. Nah, untuk dokumen lainnya seperti KTP, KK, buku rekening tabungan, terusnya pas foto ataupun form pengajuan itu cukup satu aja. Oke, jadi yang harus di scan yang melebihi dari satu kartu itu yang di scan menjadi satu file, kartu peserta dan paklaring. Nah, apabila form pengajuan JHT-nya kolomnya tidak muat, sahabat pekerja bisa print 2 lembar, di scan keduanya menjadi satu file juga. Apabila yang dicairkan lebih dari 3 kartu, mungkin ada yang punya 4 kartu, 5 kartu atau 6 kartu, print saja formulir 5-nya itu beberapa lembar agar bisa ditulis di situnya. Oke, sahabat pekerja, jadi untuk proses submit yang seperti tadi saya bilang, apabila sudah submit dokumen tidak bisa diedit. Sahabat pekerja tinggal tunggu hasil verifikasinya dan konfirmasinya di tanggal dan jam antrian yang terjadwal. Nah, banyak sahabat pekerja yang menanyakan juga nih, dia baru upload, dia baru kirim email, ataupun dia baru kirim email tetapi belum ada konfirmasi. Nah, saya tekankan lagi, saya refresh kembali bahwa proses verifikasi dan konfirmasi tetap akan dilakukan pada hari H-nya, pada tanggal dan jam yang ditentukan di antrian online. Jadi buat sahabat pekerja yang mau kirim awal-awal ataupun mau kirim terlebih dahulu, percuma, tetap saja akan diprosesnya di hari H-nya. Nah, kenapa saya selalu menyebutkan ataupun sering memberitahukan, menginformasikan sahabat pekerja untuk kirim pada H-1? Itu adalah untuk persiapan kita, prepare waktu yang tersedia untuk cek kembali data, untuk cek lagi validasi datanya agar tidak salah langkah, agar tidak salah upload, agar tidak ada kesalahan.
pada saat proses klaim jaminan hari tua. Setelah data lengkap, setelah data valid, setelah yakin, baru eksekusi di H-1-nya. Insya Allah tidak ada kendala dan insya Allah juga akan lancar. Oke sahabat pekerja, jadi setelah disubmit dokumen, sahabat pekerja tinggal tunggu di hari H-nya untuk konfirmasi dan verifikasi petugas. Oke, apabila pada hari H-nya sahabat belum dikonfirmasi ataupun diverifikasi, saran saya besoknya langsung hubungi 175 untuk memfollow up. Untuk memfollow up dalam arti agar pihak petugas pelayanan 175 memfollow up ke petugas BPJS yang bersangkutan untuk mengkonfirmasi peserta itu dengan cepat agar prosesnya tidak lambat. Karena untuk saat ini mungkin petugas agak kewalahan ya untuk memverifikasi dokumen yang masuk, karena banyaknya dari sahabat pekerja yang mengklaim jaminan hari tua di saat COVID-19 ini, ataupun di saat banyaknya korban dari pengurangan ataupun korban dari PHK. Oke sahabat pekerja, jadi demikian yang bisa saya informasikan tahapan prosesnya, bagaimana untuk yang mencairkan lebih dari satu kartu kepesertaan. Oke, jadi saya lupa memberikan informasi untuk daftar antrian online yang mempunyai lebih dari satu kartu. Jadi untuk yang mempunyai lebih dari satu kartu, untuk daftar antrian online-nya satu saja. Tidak perlu semua kartu didaftarkan. Satu saja satu daftar antrian online sudah mewakili semua kartu yang akan kita cairkan. Oke sahabat pekerja, jadi cukup satu daftar antrian online yang berhasil itu sudah mewakili beberapa kartu yang akan kita cairkan sekaligus. Nah, jadi di sini sahabat pekerja semoga lebih paham, semoga lebih jelas informasi yang saya berikan. Semoga juga dapat membantu sahabat pekerja dalam mengatasi kesulitan ataupun kendala. Oke sahabat pekerja, mungkin demikian yang bisa saya informasikan bagaimana tahapan proses dalam klaim jaminan hari tua secara online untuk yang mempunyai lebih dari satu kartu kepesertaan. Nah, semoga informasi ini bermanfaat, semoga informasi ini membantu, semoga informasi ini juga bisa dijadikan referensi buat sahabat pekerja semua dalam klaim jaminan hari tua. Nah, buat sahabat pekerja yang telah berhasil mencairkan jaminan hari tua dan telah berhasil ditransfer ke rekening masing-masing, saya ucapkan selamat, saya ucapkan congratulations. Dan buat yang belum berhasil ataupun masih dalam proses, saya ucapkan, saya informasikan tetap semangat. Jangan menyerah, jangan putus asa. Bagaimanapun juga itu adalah hak tabungan sahabat pekerja. Oke sahabat pekerja, apabila ada yang ingin dikomentari bisa komentar di bawah video ini. Jangan lupa komen, like, and share ke sahabat pekerja lainnya. Oke sahabat pekerja, sampai berjumpa di video berikutnya. Salam sukses dan terima kasih.